Apapun yang kamu alami itu pasti yang terbaik. Yuk kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mengatur emosi, ekspektasi, dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya nih aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bahagia selalu tentunya, amin. Oke, share lagi aktivitas aku teman-teman. Aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi balita tinggal di Riau ya. Oke, di sini aktivitasnya diawalin di ruang TV minimalis nih. Di sini aku lagi bersihkan ruang TV ini karena memang benar-benar berantakan sekali. Dari mulai pakaian, itu tuh ada pakaian yang udah kering tapi berserakan dibikin anak-anak. Jadi aku masukkan ke dalam keranjang. Nanti mau aku lipat kalau ada waktu senggang dan aku bagi dua mana yang mau disetrika dan aku bakalan setrika. Oke, di sini aku udah gulung tilam, udah gulung juga ambalan ini, dan ini aku lagi sapu-sapuin untuk lantainya biar supaya tetap bersih dan rapi ya untuk ruangan TV ini. Jadi setiap hari wajib banget nih aku bersihkan, dari mulai membersihkan debu-debunya dan juga pasir ya teman-teman. Karena dengan begitu rumah kita tetap sehat, anak-anak juga sehat, udara di dalam rumah juga sehat. Karena kalau udah berdebu, berpasir itu kan dibawa angin ya. Karena kan aku pakai kipas angin nih di ruang TV ini. Jadi kalau udah dibawa angin itu abu berterbangan kemana-mana, pasir juga, dan itulah yang bakal bikin anak-anak itu bersin, batuk dan pilek. Oke, bagian ruang TV udah selesai, udah kelar. Di sini tinggal di bagian dapur. Sebelumnya aku mau nyalain dulu lampu dan ini mau aku ikat dulu untuk gorden jendela yang ada di dapur. Untuk jendela dapur udah aku buka dari pagi ya. Jadi pagi itu aku cuman bikin sarapan simple aja teman-teman. Di sini setelah jam setengah 9 aku baru mulai aktivitas lagi sambil ngerikot nih. Karena Bang Hamam itu kalau udah pergi sekolah itu udah tenang banget. Biasanya sih aku sebelum subuh udah aktivitas mulai ngerikot ya, tapi karena aku belum mandi jadi riwuh aja untuk ambil video teman-teman. Makanya di sini untuk semangatnya itu ya setelah mandi teman-teman. Gimana nih teman-teman? Udah di 3 menitan aja nih aku dubbing. Kalian dari mana aja boleh komen-komen di bawah ya. Acungkan jempol hadirnya itu dari kota mana aja, atau ada yang dari kota Durika, atau ada yang di luar Pulau Jawa atau di luar negeri nih teman-teman. Biasanya kalau luar negeri itu yang nonton video aku ya kebanyakan orang-orang Hong Kong ya. Karena memang asli Indonesia dan mungkin kerja di Hong Kong gitu. Dan di sini aku lanjut sambil aku bersih-bersih dapur, aku mau cuci baju nih. Dan untuk pakaian ini tuh udah aku keringkan ya teman-teman. Ini aku masukkan ke dalam ember biar supaya nanti tinggal dijemur aja di depan. Oke, di sini lanjut lagi aktivitas aku. Aku mau sapu-sapuin dulu untuk lantai biar supaya nggak ngeres gitu. Karena aku lalu lalang dari tadi kayak ngeres aja untuk lantainya teman-teman. Jadi kayak nggak nyaman gitu loh untuk jalan. Oke, terima kasih ya buat kalian yang telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga dari video aku tuh ada sedikit manfaat yang bisa diambil teman-teman. Ambillah baiknya, buang buruknya ya. Karena video aku ya seperti ini, sederhana setiap harinya di rumah kontrakan minimalis ini dengan rutinitasnya ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tentunya. Dan kalian jangan pernah bosan ya untuk selalu nonton video aku. Buat yang baru bergabung nih, terima kasih ya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku nih. Oke, di sini aku udah bersihkan tadi di bagian dapur, udah sapu di bagian ruang TV. Di sini aku bersihkan dulu di bagian kamar. Jadi sebelum mulai memasak, di sini aku lagi rajin nih, lagi semangat untuk bersih-bersih rumah dulu. Karena untuk pagi tadi aku bikin sarapan doang teman-teman. Jadi untuk makan siang ya ntar aja kalau udah selesai untuk kerjaan rumah, udah kelar baru masak untuk makan siang. Dan di sini adik Hilya udah aku tidurin ya, makanya aku bisa leluasa nih untuk bersih-bersih rumahnya. Dan di sini udah aku gepar-gepar ya untuk spray, dan untuk spray alhamdulillah sekarang aku udah pakai kancing peniti teman-teman yang besar. Jadi aku
nggak susah-susah lagi untuk tarik-tarik spraynya biar supaya rapi. Kalau pakai kancing peniti itu tuh spraynya nggak jalan-jalan gitu loh teman-teman. Dan di sini aku udah sapu-sapuin setelah tadi tempat tidurnya udah aku rapikan, udah aku bersihkan juga dari debu dan pasir. Aku bersihkannya sementara ini pakai sapu lidi doang ya, teman-teman. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya di bagian ruang tamu. Oke, di sini aku mau sambil sharing sedikit ya ke kalian. Jadi aku mau ingin bertanya nih, gimana sih kalian untuk persiapan Ramadannya, untuk dari mulai keuangannya dulu nih ya. Jadi kalau aku pikirkan dari sekarang ya, udah pikir mateng-mateng nih teman-teman, gimana ya nanti untuk bulan puasa ini, untuk ngatur keuangannya sebelum Ramadan agar puasa nanti nih aku dan keluarga juga, tentunya suami ya, jadi makin tenang nih, puasa juga jadi makin tenang ya, nggak ada beban, nggak ada pikiran apa-apa gitu. Intinya hidup tenang lah ya teman-teman. Jadi untuk menjelang lebaran juga nggak kebingungan. Jadi cara ngatur keuangannya itu gimana ya? Tonton terus video aku biar supaya kalian dapat nih sharing dari aku bagaimana cara aku atur keuangan aku sebelum Ramadan. Jadi kan teman-teman, sekarang ini kebanyakan orang ya mengira bahwa bulan puasa itu kita berpuasa ya. Jadi momennya itu bisa lebih berhemat. Terkadang asumsinya itu bisa kebalik gitu loh. Dengan berpuasa pengeluaran bisa bahkan lebih besar dari yang seharusnya ya. Jadi kenyataannya itu terbalik ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya biar supaya kita tetap hemat walaupun kita tetap buka beli takjil di luar gitu pas bukanya ya teman-teman. Cara dan tips dari aku yang pertama nih, kita harus menabung dulu ya, mengalokasikan budget dengan cerdas. Jadi sebelum kita menabung nih sisa tabungan tadi itu dari sisa anggaran ya, kita bikin dulu untuk anggaran khusus Ramadan aja. Karena harus dipisah-pisahkan untuk kebutuhan pokok, untuk zakat, untuk sedekah, serta keperluan sosial. Misalnya buka puasa bersama di masjid gitu teman-teman. Nanti insya Allah di budgeting bulan puasa, insya Allah aku bakalan bikin kayak zakat, sedekah gitu ya. Sebenarnya sedekah itu selalu rutin sih suami aku. Tapi aku nggak post-post gitu di YouTube teman-teman. Makanya di budgeting aku tuh nggak ada yang namanya sedekah ya. Cuman aku bikin kasih orang tua. Bisa juga nih teman-teman kalau ingin menggunakan metode 50, 30, 20. Misalnya 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan buka bersama di luar, yang 20%-nya untuk tabungan serta sedekah. Dan ini tuh ada manfaatnya ya teman-teman. Kita itu bisa lebih disiplin ya kalau ingin menekankan kebutuhan pokok berapa persen, dan untuk keinginan buka bersama di luar itu berapa persen, dan untuk tabungan atau sedekah itu berapa persen. Oke, poin kedua nih, mulai berbelanja kebutuhan Ramadan secara bertahap nih. Oke, sebelum mulai sharing, di sini aku mau kasih tahu menu masakan aku kali ini ada ikan baung. Jadi ini tuh menu yang hemat, budgetnya cuma 5.000 doang karena untuk bumbu aja. Ikan baung ini dapat dari hasil pancingan suami ya teman-teman. Alhamdulillah. Menu 5.000 bisa untuk sekeluarga makan nih. Oke, lanjut ke sharingnya. Jadi kenapa aku stok belanjaan Ramadan lebih awal? Bisa lebih ringan gitu loh untuk kebutuhan Ramadan nanti, karena Ramadan itu kan kita buka puasa di rumah, pastinya memerlukan gula atau minyak goreng ya teman-teman. Jadi kebutuhan seperti itu sangat penting sekali. Kalau udah kita stok, alhamdulillah itu menjadi pilihan yang bijak lah buat kita di keluarga. Jadi kalau ada pertanyaan nih, bagaimana kalau udah stok banyak-banyak tapi akhirnya juga boros nih? Ya bisa jadi cara yang lain ya, disimpan di dalam lemari teman-teman. Jadi aku cara jitunya seperti itu, karena aku modelnya ya seperti itu juga, takut boros ya kalau udah di stok banyak-banyak. Cara aku simpan, ku umpetin di dalam lemari dan aku kunci. Itu di lemari baju ya, pakaian. Jadi kan nggak nampak ya, makanya kita nggak tahu nih kalau kita tuh punya stok yang banyak, padahal ada ya di lemari gitu.
Intinya seperti itu, diumpetin jadi nggak nampak, jadi kita bisa tetap hemat. Selain belanja stok kebutuhan pokok di lebih awal, di sebelum Ramadan, bisa juga nih belanja kebutuhan seperti pakaian lebaran nih, pas sekarang ini ya, sebelum puasa. Karena pas puasa takutnya nanti baju-baju itu bakalan naik harganya. Jadi kan bisa lebih hemat ya teman-teman kalau dari sekarang kita udah ada baju lebaran. Kalaupun nggak bisa punya banyak-banyak, satu aja udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau nggak bisa juga kita beli baju lebaran, baju yang lama-lama juga masih ada, masih bagus, masih bisa dipakai sih teman-teman. Kayak aku kebiasaan ya, lebaran itu cuman beli satu, karena kebanyakan baju aku yang lama-lama itu masih bagus, masih cocok, masih layak dipakai ya aku tetap pakai walaupun lebaran ya. Oke, selanjutnya itu bisa kita manfaatkan promo dan diskon ya. Jadi itu strategi berbelanja nih sebelum lebaran. Agar bisa lebih hemat ya teman-teman. Kita harus manfaatkan promo dan diskon. Kadang kita belanja di Alfamart atau Indomaret gitu kan. Itu sering banget ada promo, ada diskonnya ya teman-teman. Oke, poin yang ketiga nih, menyiapkan dana untuk sedekah dan kegiatan sosial di bulan Ramadan. Karena pengeluaran sosial itu perlu disiapkan ya, misalnya kayak zakat mal, infak, dan sedekah ya teman-teman. Apalagi kalau kita itu lebaran pasti ngasih, misalnya kayak suami aku ya, itu ngasih hampers untuk pekerjanya. Yang pastinya itu budgetnya satu orang kadang 300.000 gitu ya untuk beli sirup, beli kue ya teman-teman, parselnya lah gitu. Jadi kalau nggak sekarang ditabung uangnya ya mungkin nanti sulit gitu ya untuk ngasih ke anggota kerja. Nah, bagaimana sih cara praktis biar bisa menyisihkan dana untuk sedekah? Kalau kalian bisa tabung sendiri di rumah, pakai dompet atau celengan atau yang lain-lain ya teman-teman, itu lebih baik juga bisa kalau misalnya kalian bisa disiplin gitu untuk tabung atau menyisihkan dana sedekah. Kalau tidak bisa, cara praktis lain itu ada, misalnya kayak fitur zakat online. Itu banyak banget ya, karena sekarang mobile banking seperti Muamalat gitu kan, itu bisa menyediakan untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara digital ya, sehingga bisa lebih praktis. Dan yang selanjutnya bisa tentukan skema sedekah, misalnya sekali bayar atau seminggu sekali gitu pokoknya yang meringankan lah, karena kalau sulit itu sekali banyak bisa diperingan, disisihkan 10.000 per hari atau seminggu 100 gitu teman-teman. Intinya Islam ini mengajarkan yang mudah-mudah ya, mempermudah lah, tidak ada dipersulit. Karena Ramadan bakalan lebih tenang jika keuangan kita dan keluarga itu sudah aman. Dan kalau poin-poin itu sudah terlaksana sedikit demi sedikit, jangan lupa untuk di-checklist dari mulai budget Ramadannya, dari mulai belanja kebutuhan pokok untuk Ramadannya, dan dana untuk menyisihkan seperti zakat dan sedekahnya. Kalau udah semua tuh tiga-tiga ya di-checklist ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu sharingnya. Assalamualaikum, bye.